Shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya penyertaan Tuhan untuk setiap kita. Hari lepas hari, bahkan jam setiap jam, detik setiap detik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kita mengucap syukur. Hari ini kita juga bisa beribadah. Kita bisa memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan hati setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita menghadap kehadiran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih untuk anugerah-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau pada hari ini kami semua masih Tuhan izinkan untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh menyembah, meninggikan nama-Mu, sujud di altar. Itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan Yesus. Layakkan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu layakkan kami untuk mengagungkan Bapa yang kudus. Terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Kuduskan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib.
bersyukur kepadamu Tuhan. Kuasa-Mu yang memulihkan seluruh kehidupan kami, Bapa. Kau selalu mengasihi-Mu, Tuhan, menyembah-Mu, Yesus. Kuasa-Mu memulihkan
berita dalam kehidupan kami, Yesus. Itulah janji hidup kami di dalam setiap kami, Tuhan. Itulah iman kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu. Kami mau bersuka cita bersama-Mu, Tuhan. Haleluya, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Takutnya pegel. Nanti berdiri lagi. Kita mau belajar lagu ini ya. Tuhan Yesus itu luar biasa. 1 itu penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Amin. Luar biasa ya. Sama-sama kita mau belajar lagu ini. Tapi memang versinya versi dangdut supaya lebih sukacita. Haleluya.
sebab Dia hidup. Kita tidak pernah tahu 5 menit ke depan akan terjadi apa. Tapi kita punya Tuhan Yesus, pegangan hidup kita. Amin. Kita tidak bisa mengandalkan kepada saudara, orang tua, anak, atau siapapun ataupun teman, karena memang mengandalkan manusia bisa kecewa. Amin. Tapi seperti yang tadi lagu katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita punya Yesus yang hidup. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih lagi mempersiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sukacita yang selalu Tuhan berikan untuk setiap kami. Selalu baru setiap pagi, setiap saat Tuhan Yesus. Kami mau selalu menjaga hati kami ya Bapa. Sukacita yang Tuhan berikan. Kami mau selalu menjaga roh-Mu yang menyala-nyala dalam kehidupan kami. Kami tidak mau sukacita kami diambil oleh iblis. Kami mau pulang membawa berkat-berkat-Mu ya Bapa, yang selalu menguatkan setiap langkah kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Layakan kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Nya. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu yang kudus Yesus. Dan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa.
mengucap syukur bahwa kami boleh berada di tempat ini, beribadah bersama-sama kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang kau berikan. Berkat kasih dengan Tuhan kau limpahkan kepada kami semua hingga saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami telah memuji dan Engkau Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat hamba sampaikan dengan jelas, dengan terang, supaya mudah dimengerti, karena bagi setiap yang mendengarkannya dan dapat menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kesalahan hamba Tuhan Yesus, supaya hamba layak menyampaikan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Halo. Shalom. Selamat malam dan terima kasih kita bertemu kembali. Amin. Terima kasih saya telah diundang kembali untuk menyampaikan firman di tempat ini. Dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan atau menceritakan yang mengenai pengalaman-pengalaman hidup saya, termasuk pengalaman bekerja saya selama kurang lebih dari 40 tahun, ya. Dan ini merupakan satu kenyataan, ya, karena sudah semua yang akan saya ceritakan ini sudah terjadi. Jadi bukannya belum terjadi, tetapi sudah terjadi. Dan ini akan saya bawa di dalam firman ini juga menceritakan bagaimana teraplikasinya firman Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman saya. Ya, karena sebelumnya banyak kita yang mendengarkan firman, mendapatkan nubuatan, atau bahkan kita minta sesuatu A dikasihnya B. Nah, kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Dan kita biasanya sudah, oh Tuhan ini gimana sih? Ya, jadi ya semoga dengan saya menyampaikan ini bisa saudara mengerti. Ya, aplikasinya juga di dalam kehidupan saudara. Karena ini saya katakan merupakan kenyataan di dalam kehidupan saya. Dan saya coba mengaplikasikannya bagaimana firman Tuhan terhadap apa yang saya alami. Ternyata memang firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, apapun yang kita alami, kalau mau dicari ada di firman. Ya, jadi ini adalah satu buku yang terlengkap. Jadi memang ini semuanya ada. Setelah saya susun-susun, ternyata ada firmannya. Jadi semoga ini ya berguna, ya. Jika belum terjadi, kebenarannya kan juga tidak pasti. Karena bisa terjadi, jadi kita masih bisa meragukan. Atau bisa juga tidak terjadi. Sama dengan penyesalan, kan penyesalan datangnya belakangan. Ya, setelah kejadian, oh begitu baru menyesal. Nggak ada orang yang menyesal duluan, ya. Belum apa-apa udah menyesal. Itu orang yang kurang itu. Terus hal lain juga yang harus kita ingat. Pasti setiap kita kan pernah meminta atau bahkan sering meminta kepada Tuhan, minta pertolongan, macam-macam permintaan kita. Nah, ada beberapa hal yang harus diingat di sini bahwa kita harus memintanya dengan iman dan jangan bimbang. Ya, seperti di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, kalau kita hendak meminta, hendaklah kita mintanya dalam iman dan jangan bimbang. Sebab apa? Di ayat 7 dikatakan kalau bimbang itu sama seperti ombak laut, gelombang yang diombang-ambingkan oleh angin ke sana kemari, sehingga tidak menentu arah tujuannya mau kemana. Ya, dan ini dikatakan di ayat 7 bahwa jangan mengharapkan kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau kita bimbang dan ragu, ya jangan mengharapkan kita menerima sesuatu. Karena yang mintanya aja ragu, Tuhan bilang ya tunggu aja dulu sampai kamu yakin, baru saya kabulkan. Ya, nah itu dengan iman dan jangan bimbang. Iman yang bagaimana? Nah, dalam Matius 20 ayat yang ke-17, kita nggak usah baca, saya ringkaskan aja. Dikatakan sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi,
Ya, jadi nggak usah besar-besar imannya, ya nggak usah sebesar gunung. Justru dengan biji sesawi, gunung yang kita bisa perintahkan. Yes. Segala persoalan kita bisa atasi dan kita bisa katakan pindah. Amin. Tetapi jangan pindah ke teman kita persoalannya ya. Seperti Yesus kan memindahkan ke hewan boleh, tapi jangan ke tetangga. Persoalan kita dipindahkan. Jadi, nah itulah dengan iman sebesar biji sesawi saja kita bisa menaklukkan segala persoalan kita. Ya, jadi nggak usah besar-besar imannya. Ya, jadi dengan iman sebesar biji sesawi. Terus juga yang Tuhan kehendaki, kita harus nyatakan permintaan kita. Apakah Tuhan nggak tahu kebutuhan kita? Tahu. Dia tahu kebutuhan kita masing-masing, ya, keperluan kita. Yang masih sekolah dia tahu, yang pemuda, yang masih jomblo dia tahu kebutuhannya apa, yang sudah berumah tangga dia tahu. Tetapi tetap Tuhan meminta supaya kita nyatakan permohonan kita dengan permintaan. Nah, itu dikatakan di dalam Matius 7 ayat 7. Ya. Jadi kita harus menyatakan permintaan kita agar kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jadi dikatakan mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi kalau kita tidak mengucapkan apa-apa atau kita berdoa, Tuhan, Engkau tahu kebutuhan saya, penuhilah permintaan saya, udah cukup. Jadi bukannya Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Tuhan bilang ya apa-apaan ini orang. Jadi kita tetap harus utarakan permintaan kita. Nah, jadi kalau ada di antara kita pada saat ini minta sesuatu tetapi Tuhan belum kabulkan, ya kita koreksi diri sendiri. Yes. Apakah kita minta itu betul-betul dengan sungguh-sungguh hati, ya, dengan iman? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan? Kita harus lihat. Dan andai kata seperti yang tadi saya katakan, kalau kita minta sesuatu A dikasihnya B, juga jangan cepat-cepat kita marah-marah sama Tuhan. Ya Tuhan bagaimana sih ini? Dengarnya salah? Belum tentu. Tetapi kembali lagi saya katakan, biasanya kebenarannya itu setelah terjadi baru kita tahu, oh begini ternyata yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau dikabulkan permintaan saya, kemungkinan parah jadinya. Ya, ternyata yang Tuhan berikan itu adalah pertolongan buat diri kita sendiri. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi Tuhan. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini tema khotbah saya adalah andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Karena ayatnya juga mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya. Jadi andalkan Tuhan. Saudara pasti tidak akan dikecewakan. Saudara tidak perlu khawatir akan hidup saudara, baik untuk makan, minum, maupun yang dipakai. Itulah janji Tuhan. Nah sekarang ayat-ayat pendukung nanti saya akan bahas. Kita akan sharing bersama. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terus nanti yang kedua di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini sudah pada tahu semua. Ya, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Ya, dan setelah itu adalah untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, yang ketiga nanti dibaca Kitab Wahyu 2 ayat 2, 4 dan 5. Ya, ini mengenai jeripaya dan juga sering saya ucapkan ini karena ini betul-betul menyangkut kehidupan saya pada waktu saya sedang berada di atas. Ya, merupakan satu peringatan, merupakan kaki dian yang akan dicabut kalau saya tidak kembali melakukan hal-hal yang pernah saya lakukan. Ya, nah ini merupakan satu peringatan. Dan ayat keempat yang terakhir itulah ayat yang Yeremia 17 ayat 7 mengenai kita harus mengandalkan Tuhan dan kita menaruh harapan kepada Dia, tidak kepada yang lainnya. Ya. Nah, kita baca sekarang 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi,
sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, di sini pada waktu itu kalau saudara baca sebelum-sebelumnya, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Samuel untuk menyeleksi seseorang yang untuk menggantikan Saul. Ya. Nah, di situ banyak yang sudah diajukan, yang gagah, yang badannya besar, dan sebagainya. Tetapi Tuhan katakan bukan itu. Ya, kita tahu akhirnya yang dipilih adalah Daud. Yang kecil perawakannya, tapi itulah yang Tuhan suruh Nabi Samuel untuk mengurapinya. Jadi yang Tuhan lihat adalah hati. Nah, sekarang saya sampaikan pengalaman saya sendiri ya. Saya dibesarkan di keluarga yang pas-pasan lah begitu. Tapi pas-pasannya bukan pas-pasan pendeta. Kalau pendeta kan pas-pasannya mau keluar negeri ada, mau ke sana ada, ya, mau beli mobil ada. Saya nggak ada, mau beli motor aja nggak ada waktu itu ya. Jadi bukan pas-pasan itu yang dimaksud ya. Dan saya waktu SMP tahun 64 ya itu sudah dibaptis di gereja Katolik. Jadi asalnya saya Katolik, istri saya juga Katolik, kebanyakan semua dari keluarga kami itu Katolik. Ya karena kita pendidikannya di sekolah Katolik. Jadi mau tidak mau ya cenderung ke arah sana ya. Jadi secara Katolik, dan saya pernah juga melayani di altar sebagai mesdinar cukup lama ya. Terus sesudah itu setelah dibaptis ya biasa cinta mula-mula. Kalau kita baru dibaptis biasanya gereja belum mulai ibadahnya juga kita udah nongol duluan ya. Jadi sering ke gereja, sering mendengarkan firman Tuhan. Ya kalau di Katolik itu biasanya kan susunan acaranya sudah ada, ya liturginya sudah ada, dan itu sama semua. Jadi kurang berkembang ya kalau pada saat itu. Jadi saya mendengarkan juga apa yang Romo pada waktu itu sampaikan ya, khotbah bahwa Tuhan itu, yang saya ingat sih, Tuhan itu punya segala-galanya katanya ya. Langit dan bumi punyanya Tuhan. Pokoknya Tuhan itu kaya lah. Jadi pada waktu saya menghadapi kesulitan ya saya minta pertolongannya kepada Tuhan. Karena saya anggap ya Tuhan itu punya semuanya. Apa yang kita minta juga dia punya. Dan memang itu betul. Ya. Jadi waktu lulus SMP, saya mau sekolah ke SMA. Ya terus terang seperti saya bilang pas-pasan, tetapi milihnya sekolah SMA yang bagus. Di Canisius ya, yang di Menteng itu. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya mau sekolah di SMA Canisius. Ya, tolong bantu Tuhan supaya saya bisa diterima. Jadi ya saya daftar sendiri. Ya, setelah itu saya ikut tes sendiri dan ternyata saya diterima. Karena kalau sekolah di sana yang nggak usah pusingin apa-apa lagi, cuma bayar uang sekolah aja. Semua buku keperluan dipinjam gratis semuanya sampai lulus. Kalau sekarang sih tidak ya. Jadi itulah, setelah diterima, pada saat hendak naik ke kelas 2, nah di sini mulai pembagian jurusan. Kalau dulu jurusannya itu IPA, Sosbud, ya. Jadi saya masuk Sosbud. Maunya sih masuk Paspal, karena cita-citanya mau jadi dokter gitu. Ya, dokter manusia atau paling enggak dokter hewan lah gitu ya. Dan ternyata ke Sosbud. Nah, untuk ini ya secara tidak langsung, karena saya nggak begitu fanatik di dalam firman dan sebagainya pada saat itu. Saya nggak ngerti. Jadi saya hanya berdoa aja apakah ini, tetapi dalam secara logika saya pikir ini sudah dilalui dengan berbagai macam tes, baik itu psikologi dan sebagainya, bahwa memang jurusan saya itu ke Sosbud. Jadi rupanya bukan dokter. Tuhan tidak menghendaki saya sebagai dokter, tapi sebagai ekonom. Ya, jadi ya udah, saya jalani masuk Sosbud. Dan juga saya pikir-pikir juga, kalau mau masuk ke dokteran, biayanya dari mana? Kan nggak sedikit.
ya praktikumnya dan sebagainya. Ya udahlah, masuk aja ke Sosbud dan ternyata semuanya lancar. Saya lulus 3 tahun lulus ya tepat waktu. Nah sekarang setelah itu mau kuliah, bingung juga mau kemana. Tetapi ya saya hanya dikasih hikmat, saya hanya daftar ke satu tempat di FEUI. Dan saya pikir kalau tidak diterima ya sudahlah, kursus saja. Ya, kursus tata buku pada waktu itu kan ada yang namanya Bomsaken gitu ya yang dikenal. Karena kalau di tempat lain itu memang biayanya kan mahal sekali. Ya. Dan sekali lagi ternyata diterima. Bahkan uang pangkalnya itu murah, udah murah masih bisa dicicil lagi. Ya, uang kuliahnya juga murah dan dekat rumah juga. Naik bis itu belum ditagih oleh kondektur udah sampai. Jadi biasanya nggak bayar. Ya, kondektur nagih-nagih, saya di tangga biasanya begitu. Kondekturnya belum sampai, saya udah turun lagi. Jadi biayanya lebih murah lagi gitu. Ya. Nah terus, ternyata saya cari firman Tuhan. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Nah ini adanya di Samuel 16 itu ayat 7 tadi yang dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat mata atau jasmani, tapi yang dilihat adalah hati. Jadi Tuhan mengabulkan doa saya, tidak melihat bahwa saya ini dari gereja mana, ya. Terus dia juga tidak melihat status saya apa sih, mau sekolah di tempat yang bagus-bagus, nggak tahu diri apa gitu kan? Tidak, dia tidak melihat itu. Ya, jadi tidak melihat semuanya. Dan juga saya kan jarang sekali ikut karismatik. Ya, jadi kata-kata saya dalam berdoa ya singkat-singkat aja. Ya, nggak bisa disusun dengan rapi. Tetapi toh Tuhan mengabulkan. Amin. Karena ayat ini tergenapi di dalam kehidupan saya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi yang dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Ya. Jadi menyambung yang tadi, dari tingkat 1 sampai tingkat 3 semuanya lancar-lancar saja. Ya. Biaya kuliah, transport, makan dan kebutuhan lainnya sebagian saya cari sendiri, ya, dengan memberikan privat les untuk anak SD, bahkan TK, B juga saya kasih, SMP, bahkan saya juga kasih les renang. Pokoknya apa yang saya mampu, saya bisa jadi duit gitu. Ya, bela diri juga saya kerjain kalau ada yang mau belajar gitu. Ya, jadi itu berlangsung semua. Cuman yang saya ingat cuman waktu ngajarin membaca anak TKB itu kan, saya buka satu halaman gambar kura-kura kan, saya bilang coba kita spell ini, apa ini bacaan, yang dia langsung baca. Mestinya kan ini kura-kura, dia bilang ini penyu. Saya bilang kamu salah baca, di spell dulu yang benar, penyu. Ya udah, penyu dah, Sami Mawon ya. Dan setelah tingkat 3, nah itu saya mulai, waktu itu sarjana muda ya kalau sudah tingkat 3. Jadi saya mulai kerja paruh waktu di sebuah distributor farmasi, sambil juga kasih privat les. Ya. Sesudah itu, waktu itu saya hanya sebagai klerk biasa lah di bagian administrasi. Terus setelah itu saya naik ke tingkat sarjana 1. Saya baru mendapat satu posisi yang baik sebagai kepala bagian cost accounting, lalu pindah ke production planner, setelah itu menjadi accounting manager. Jadi di usia 27 tahun saya udah manajer, fasilitas sudah dapat, ya, mobil perusahaan sudah dapat, jadi bisa bergaya lah sedikit, ya. Nah setelah itu 27 tahun ya. Nah, pada waktu saya usia 28 tahun, sebetulnya ketemu pacar saya ini udah lama. Cuman di 28 tahun baru terrealisir. Ya, malam ini juga hadir pacar saya.
Semua udah tahu ya. Dan ini juga kalau saya baca, ya waktu baca ingat-ingat, ini juga terpenuhi firman Tuhan di dalam Imamat 26 ayat 9 yang dikatakan beranak cuculah, berkembang biaklah dan sebagainya kan. Jadi ya dengan tidak sengaja saya juga memenuhi firman Tuhan, ya, menggenapinya. Dan setelah itu di tahun 79-78 ya kami menikah. Nah, saya mulai bekerja di satu perusahaan yang cukup besar, ya, perusahaan oil service company itu sebagai finance manager. Cukup besar sekali itu. Dan pada waktu tahun itu sampai tahun 80-an itu bidang perminyakan lagi booming sekali. Ya, booming sekali, itu luar biasa. Jadi kita punya omset atau turnover pada waktu itu sebulan sekitar 5 juta dolar. Jadi bukan perusahaan kecil, tenaga ekspatriat yang ada, asingnya itu ada 60 orang. Ya, untuk pengeboran. Jadi memang Tuhan terus membawa saya, ya, naik ya. Jadi untuk menghadapi masa depan yang betul-betul penuh harapan. Dan setelah 10 tahun, ya karena satu dan lain hal, saya juga mengundurkan diri dari itu. Saya kerja di perusahaan Prancis itu yang bikin NCB. Ya, mungkin yang diperlihatkan tahu tuh pasti Gary Merlin. Ya. Itu pasti ada sekarang di Schneider ya, dibeli oleh Schneider. Jadi saya di situ sebagai finance controller, tetapi hanya 2 bulan. Setelah 2 bulan saya ditawarkan kembali untuk bekerja sama bos saya yang lama karena mereka ada joint venture dengan Exxon Chemical. Nah di situ saya terima ya. Dan setelah itu, nah di antara tahun 96-97 saya mulai ikut-ikutan di karismatik. Pertama kali ya istri saya yang lebih dulu ke sana. Coba-coba, saya tetap nggak mau ya karena belum bisa mengadaptasi dengan sorak-sorak, tangan segala macam deh ya. Kalau di Katolik kan nggak begitu ya. Jadi ya udah dia ke gereja ikut karismatik ikut aja. Nah, tapi satu kali udah cukup lama saya pikir daripada sendirian di rumah. Ya ikut aja deh iseng-iseng, gedungnya AC, ya, terus nyanyi-nyanyi, ya udahlah lebih enak. Nah waktu itu saya lupa yang di Sungai Yordan siapa itu Pak Pendeta, dia juga bekas Katolik pendetanya. Jadi altar call, ya saya coba-coba maju. Saya pikir masa sih orang diginin aja jatuh kan? Ya udah, didoakan. Saya coba tahan, ternyata nggak bisa betul. Waktu itu betul-betul saya jatuh, bukannya dibikin-bikin. Ya, jadi, mulai dari situlah saya aktif, ya. Dan setelah itu saya juga baptis selam, ya, di gereja GPDI. Dan setelah itu saya mulai aktif. Jadi ya mulai membaca Alkitab, mulai sering ikut pelayanan, ya, dan disitulah juga saya baru mengerti bahwa memang pada waktu kita minta sesuatu itu kita harus minta kepada Yesus. Dan waktu di Katolik, saya perhatikan banyak umat Katolik itu yang meminta sesuatu kepada Bunda Maria. Ya, padahal di Alkitab tidak ada yang dikatakan bahwa Bunda Maria itu bisa mengabulkan doa kita, tidak. Dan juga kalau di liturgi Katolik, saudara perhatikan, doa kepada Bunda Maria itu hanya dijawab oleh umat adalah kabulkanlah doa kami, bukan permintaan kami. Tapi kalau kepada Tuhan Yesus, kabulkanlah ya Tuhan permintaan kami, doa kami, itu kan. Jadi kalau dengan Bunda Maria hanya doa, tidak minta, karena Bunda Maria memang tidak mempunyai wewenang atau kuasa untuk mengabulkan doa. Kalau dia bisa mengabulkan doa, berarti waktu itu pada zaman Kana perkawinan, dia tidak perlu minta kepada Yesus anaknya untuk mengubah air jadi anggur. Ya, dia pasti bisa lakukan sendiri aja. Nah, jadi itulah setelah banyak baca Alkitab, jadi ya banyak yang saya tahu kebenarannya gitu kan. Dan kembali lagi, kalau saya renungkan
pencapaian itu semua ya pasti berkat campur tangan Tuhan. Jadi di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu kembali tergenapi di dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya, ya. Jadi saya tetap dibimbing untuk menghadapi masa depan yang penuh harapan. Dan juga ada satu ayat yang populer di dalam Ulangan 28 ayat 13 itu dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat kita sebagai kepala, ya, bukan ekor. Dan bisa digarisbawahi, kita akan tetap naik bukan turun. Bukan naik turun seperti yoyo. Naik turun. Enggak, kita akan tetap naik dan bukan turun. Dan ini cerita lebih lanjut digenapi juga di dalam kehidupan saya. Karena umumnya orang berkata, ya kehidupan kita ini kan sebagai roda pedati, sebentar di atas, sebentar di bawah. Enggak, capek kalau gitu ya. Kalau mau hidup seperti itu capek kitanya. Jadi kita harus imani bahwa tetap naik bukan turun. Amin. Karena itu firman Tuhan. Ya, bukan pendeta yang mengatakan, bukan siapa yang mengatakan, itu adalah firman Tuhan. Tetap naik dan bukan turun. Tetapi ada tetapinya, ya. Apabila engkau dengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan lakukan dengan setia. Jadi inilah persyaratannya yang berat. Ya, jangan ingin naik terus, tetapi tidak mau bayar harga. Ya. Nah itu. Nah di sini jadi kata kuncinya adalah bahwa kita harus bertekun melakukan segala perintah dan peraturan Tuhan, seperti yang disebutkan tadi dan juga di dalam 1 Tawarik 28 ayat 7. Coba dibuka biar kita bisa tahu. 1 Tawarik 28 ayat 7 ini yang menunjang bahwa kita akan tetap naik, ya. 1 Tawarik 28 ayat 7 dikatakan, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Nah, kalau aplikasinya ke dalam saya adalah pekerjaan saya, ya, jadi Tuhan akan mengokohkan pekerjaan saya sampai selamanya. Dalam arti kalau bekerja ya sampai batas waktu usia pensiun, bukan sampai ajal tiba. Nggak ada, ya, kecuali kita punya usaha sendiri. Tapi kalau yang namanya pekerja, ada batas waktu sampai usia pensiun. Dan selanjutnya disebutkan apabila jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Nah, seperti sekarang ini bisa dikatakan pada waktu kita berada di top position. Nah, itulah apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, kita harus pertahankan. Kalau kita juga mau bertahan dalam posisi kita di atas. Kalau kita nggak pertahankan ya kita akan jatuh. Dan itu banyak. Ya, contoh yang paling mudah sekali, orang yang lagi top positionnya, berkelimpahan segala macamnya, tiba-tiba dia kawin lagi. Kan banyak kejadian. Nah, setelah dia kawin lagi, mulai ngosot lagi. Ya, karena itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Setelah itu, nah perintah dan peraturan Tuhan, ya ini sudah jelas kita tahu kan, antara lain tugas utama kita adalah memberitakan Injil pada siapapun. Ya, bukan menyelamatkan orang, bukan, kita hanya memberitakan aja. Dia mau percaya mau tidak, dia mau terima apa tidak, urusan dia. Biar nanti Roh Kudus yang bekerja. Kita hanya memberitakan Injil saja, ya. Dan juga kita penuhi perintah-perintah lain yang misalnya perpuluhan. Saya tetap memberikan. Terus buah sulung ada, ya. Saya tetap memberikan itu dengan pengertian saya bahwa buah sulung itu adalah hasil pertama dari pekerjaan saya yang baru. Ya, kalau untuk pekerjaan yang sudah berjalan ya bukan buah sulung lagi. Masa buah sulung terus-terusan gitu tiap bulan? Enggak. Dan ini juga saya juga kasih tahu kepada anak-anak. Jadi kalau kamu mulai bekerja,
itu semua pendapatan kamu serahkan kepada Tuhan. Yang pertama, ya. Dan ini ternyata juga kalau baca, makanya kita harus sering baca Alkitab. Seringkali waktu baca, oh ini loh, gitu. Ya, jadi kita mengerti maksudnya. Jadi di dalam buah sulung itu bukan buah sulung, di samping buah sulung ada lagi persembahan khusus. Ya, itu persembahan khusus bukannya berarti ya udahlah karena kita banyak duit kasih tambahan persembahan. Tidak, itu memang ada di dalam 2 Tawarik kalau saudara membaca ayat 31:10 yang mengatakan bahwa persembahan khusus itu sejak mulai dibawa ke rumah Tuhan kita tidak akan sengsara, maksudnya makan sekenyang-kenyangnya dan masih bersisa banyak, yaitu persembahan khusus. Jadi ya banyak sih versinya ya mengenai persembahan ini, perpuluhan apa lagi, versinya banyak sekali. Tetapi itu bagaimana Tuhan taruh kepada pengertiannya kepada diri kita masing-masing. Ya, ada yang bilang masih berlaku, ada yang tidak berlaku, yaitu masing-masing. Tetapi ada lagi yang ditambah-tambahi. Kalau kasih perpuluhan maka semuanya akan dilindungi. Ada yang lagi bilang kunci masuk surga adalah kasih perpuluhan. Itu semuanya nggak benar, karena nggak ada di dalam Alkitab. Nah kembali lagi itulah gunanya baca Alkitab. Jadi kalau perbendaharaan kita banyak, kita ya bisa bicara. Ya sama aja yang baru kalau bicara biasa aja. Kalau perbendaharaan bahasa kita nggak ada, ya apa yang kita mau jawab, nggak bisa jawabnya. Dengar bisa, tapi bereaksi tidak bisa. Ya, jadi nah itulah yang terjadi. Nah mengenai persembahan khusus ini, ada satu cerita juga, nyata juga ya sudah terjadi dalam kehidupan saya. Di dalam saya mengikuti gereja karismatik itu, tiba-tiba ya saya nggak pernah bilang bahwa Tuhan berkata dengan suara, enggak, cuma tiba-tiba di dalam hati saya, ini gereja kayaknya perlu alat-alat musik dah gitu kan. Udah gitu, ya udahlah saya bilang, saya coba ya datang untuk membeli alat-alat musik ke toko musik ya, bukan ke toko bangunan ya. Jadi saya datang ke toko alat-alat musik, lihat berapa ini satu set ini. Nah tiba-tiba ada suara lagi tuh. Ini belum seberapa buat kamu katanya. Maksudnya ini masih kecil katanya gitu kan. Nah terus apa? Timbul suara mobil katanya. Hah? Gak salah nih saya bilang. Ya udah saya nggak perhatiin, diamin aja. Yang bener aja saya bilang ya. Masa kasih mobil emang gua konglomerat gitu. Udah saya diamin aja. Sering kali itu suara muncul. Kadang-kadang lagi bekerja belum kasih mobil, pokoknya muncullah mengenai itu. Jadi lama-lama agak kesal juga. Saya bilang ya kalau memang ini yang diperintahkan Tuhan, ya saya akan coba kan. Nah saya cari rumah gembalanya, saya belum begitu kenal. Alamatnya juga baru tanya-tanya, saya datangi. Setelah saya datangi, saya utarakan. Saya nggak bilang ini suara Roh Kudus, saya nggak tahu. Saya cuma bilang suara hati saya menyatakan bahwa saya diminta untuk mempersembahkan sebuah mobil minibus untuk keperluan gereja, transport jemaat dan sebagainya. Terus pendeta ini jawab, wah pas. Saya bilang pas dengan apanya? Pas kita lagi bawa dalam doa puasa artinya udah 2 minggu katanya. Kita minta sama Tuhan kendaraan. Dan inilah dibilang jawabannya gitu ya. Jadi dibilang ini merupakan apa sih? Ya jawaban lah atas doa-doa mereka kan. Jadi ini istilahnya klop lah dengan apa yang saya dapat begitu kan. Ya. Nah itulah yang pernah saya dengar. Dan jarang-jarang sekali, nggak seperti pendeta-pendeta lain sebentar-sebentar dengan suara Tuhan.
mungkin udah terlatih. Saya cuma dengar itu kedua kali di rumah, nggak salah sepeda apa-apa. Tengah malam saya bangun, dikatakan ada maling katanya. Lihat sepedamu di samping. Saya bilang tengah malam gini siapa yang mau ngambil sepeda? Udah ngantuk, tidur lagi. Besok pagi hilang bener-bener. Jadi memang kita kalau dengar, walaupun kita rasa ini nggak mungkin, tapi usahakanlah dilakukan karena itu menambah kepekaan kita. Kalau suara-suara itu sering datang kita acuin, lama-lama nggak datang lagi dia. Ya, datang diacuin aja mau ngapain katanya. Jadi itulah yang saya alami. Jadi saya tetap dibimbing menjadi kepala bukan ekor. Karena setelah bekerja di situ, saya kan juga pernah utarakan juga, saya dipromosikan, ditransfer ke Singapura sebagai expatriate, otomatis semua fasilitasnya itu luar biasa. Nah, disinilah yang saya bilang bisa kembali lagi ke bawah, ya. Karena apa? Karena kita sudah di daerah zona nyaman, ya semuanya serba cukup, dan kita akan berkonsentrasi lagi, lebih lagi. Biasanya manusia begitu. Ya, jadi misalnya yang berusaha, dia pasti akan berusaha sekuat mungkin, kalau perlu ya minggu nggak usah ke gereja lah, lagi banyak orang. Terus supaya uangnya tambah banyak. Nah, tanpa disadari lama-lama uangnya makan banyak, menurun. Dan satu saat Tuhan akan kasih ajaran yang lebih keras kalau kita tidak kembali kepada Dia. Jadi kalau kita tidak peka, Tuhan akan kasih ajaran yang luar biasa nanti. Ya. Jadi yang ketiga di dalam kitab Wahyu 2 ayat 2 dan 4. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu dan seterusnya. Namun demikian aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau telah tinggalkan kasihmu yang semula. Nah, jadi inilah pada waktu kasih mula-mula kan kita wah luar biasa menggebu-gebu nyala-nyala. Tapi setelah semuanya berhasil, kita berada di zona nyaman, kita lupa. Ya pada saat itu kita bisa aja kasih alasan, ya bukannya nggak mau ke gereja Tuhan, cuman kerjaan saya Tuhan memang harus bekerja minggu juga, apa segala macam lah. Ya, itu alasan-alasan yang biasanya diutarakan oleh manusia. Ya, itu juga demikian terjadi kepada saya kan, saya pernah ceritakan. Jadi ya ke gereja hanya waktu saya di Singapura. Pada waktu saya traveling ke negara-negara lain yang harus saya kontrol, di situ memang sih betul susah gereja, kita nggak tahu di mana, tapi ya kembali lagi sebetulnya kalau mau nanya ya bisa ya. Kalau mau cari bisa, cuman ya udahlah lebih baik nikmati gitu kan. Nah itulah, setelah itu juga saya sudah pernah ceritakan kan dari Wahyu 2 ayat 24 ya, nyambung ke ayat 5 yang mengenai kaki Dian. Sebentar saya cari. Nah jadi pada waktu itu saya berada di zona nyaman, yang saya bilang inilah yang menyebabkan orang akan bisa kembali lagi turun. Ya karena tadi itu kan semakin mengejar harta, ya sibuk mengejar harta sehingga pelayanan apa dan sebagainya dilupakan. Nah seperti untuk saya, nah demikian juga. Di samping itu ya saya nggak melayani lagi karena waktu dan sebagainya. Dan juga biasanya orang kalau sudah punya macam-macam sesuatu itu suka pamer, menjadi sombong. Nah ini yang Tuhan juga tidak suka. Ya. Dan waktu saya mendapat ayat yang Wahyu 2 ayat 5, itu saya udah tahu kurang lebih ini kesalahan saya. Sombong dalam arti kata apa? Ya, kita sudah berpindah berapa apartemen di Singapura, saya ingin cari yang baik. Yang baik adalah di distrik 9. Itu distriknya Orchard Road. Itu udah yang paling tinggi.
Jadi saya cari daerah distrik 9. Nah inilah kesombongan saya. Saya membeli nggak di Orchardnya, tetapi di Bukit Timah. Ternyata setelah saya Bukit Timah itu sama juga daerah Menteng, tempat tinggalnya petinggi-petinggi Singapura. Nah itulah kesombongan, saya ingin memamerkan, ya, memamerkan kembali. Nah ini yang Tuhan tidak senang. Nah akhirnya timbullah macam-macam yang tadinya perusahaan saya lagi anak-anak bekerja di sana. Saya tiba-tiba tanya bosnya yang di pusat, dia bilang perusahaan ini nggak akan dijual karena menguntungkan. Ya ternyata nggak sampai setahun, udah mulai ada yang nanya-nanya, minta data ini, data itu dan sebagainya. Saya bilang wah ini dalam proses tawar-menawar ini. Ternyata betul dijual. Nah setelah dijual, otomatis yang beli yang punya kuasa menentukan. Posisi saya itu duplikasi. Ya, jadi di eliminate, nggak perlu kan, ada 2 controller dari perusahaan yang lama sama yang baru dia beli, dia nggak akan pakai. Nah disitulah saya mulai tidak dipakai. Nah, seterusnya karena masih mempunyai fasilitas kesehatan, saya check up. Ya, pernah saya ceritakan ya, setelah check up yang nggak ada apa-apa, saya nggak rasakan apa-apa. Harus bypass. Bagaimana nggak kaget? Penyumbatan 5, 100%, dan 93% sama 75%. Yang 100% saya bingung, makanya saya tanya kok bisa darahnya mengalir ke jantungnya bagaimana? Karena pompa jantung kamu kuat katanya. Jadi ada rembesan-rembesan. Jadi betul-betul nggak ada gejala apa-apa. Sehabis operasi pun 1 hari, 2 hari, 3 hari pulang. Ditanya bagaimana reaksi? Nggak ada, sama aja. Karena nggak ada sesak napas dan sebagainya. Tetapi dokter sudah peringatkan saya, ambil keputusan jangan lebih 1 minggu katanya. Kalau 1 minggu saya nggak tanggung katanya. Lebih dari 1 minggu. Jadi makanya waktu itu cepat-cepat operasi kan. Nah setelah operasi, ya itu perusahaan dijual. Saya masih berontak. Gimana sih ini Tuhan gitu kan? Lagi enak-enak kok, tiba-tiba perusahaan dijual dan sebagainya. Nah biasanya begitu, kalau kita sudah berada di zona nyaman, ada sedikit gejolak, marah-marah sama Tuhan. Ya kan? Wah ini gimana, lagi enak-enak kok, jadinya begini-begini dan sebagainya. Nah saya kontak Pak Amos Jayaratnam, itu. Jadi saya minta doakan, karena beliau juga terkenal dengan nubuatannya. Terus setelah itu dia telepon saya sesudah saya di kateter sebelum dioperasi kalau nggak salah. Dia bilang iya, konfirmasi Tuhan menghendaki kamu kembali ke Jakarta katanya. Waduh. Ya terus saya cerita lagi yang Yohanes Yakobus yang kasih ayat Wahyu 2 ayat 5. Yang dimana kalau saya nggak lakukan pekerjaan saya kembali, kaki dian saya akan dicabut. Ya. Nah kalau kita sebagai terang, lilin misalnya, cahaya, nggak ditaruh di kaki dian, ya cahaya itu nggak kemana-mana, nggak nyebar. Karena kaki dian itu kan tingginya antara 1,5 meter sampai 1,8 kurang lebih. Itu kaki dian, jadi bukan kaki dian yang seperti itu bukan kaki dian. Kalau kaki dian beneran itu 1,5 meter tingginya minimal. Jadi ya kalau nggak ditaruh di situ, nggak ada gunanya lilin ini kan. Ya kalau udah nggak berguna, udah. Nah, jadi pada waktu kejadian di operasi, ya otomatis saya berdoa juga kan, sembuhkan Tuhan. Kok yang lain sakit jantung, sakit ini tiba-tiba sembuh, kok saya nggak sembuh-sembuh nih. Jadi rupanya ya nggak, setiap penyembuhan apapun itu tidak sama semuanya. Tetapi, nah kembali lagi kita tahu istilahnya kebaikan kasih sayang Tuhan setelah kejadian. Jadi ternyata walaupun saya harus operasi, tapi saya nggak merasakan apa-apa, dan operasinya singkat. Ya hanya tinggal 1 hari di rumah sakit, besokannya pulang. Terus semuanya lancar. Sampai sekarang sudah berapa? 21 tahun ya. Saya baru cek juga, mungkin belum ada sebulan. Semuanya masih oke. Itu. Jadi, rupanya ya Tuhan turut campur tangan walaupun saya harus melalui itu.
Dan kesulitan-kesulitan yang lain juga, Tuhan juga turut campur tangan menyelesaikan satu persatu. Setelah saya melakukan kembali, ya, karena firman Tuhan juga kan ada yang mengatakan bahwa kalau orang benar jatuh itu tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Jadi kalau kita dalam posisi nyaman, tidak akan sampai posisi yang terbawah, tidak akan. Tuhan akan angkat kembali, ya, dia akan menopang kembali. Jadi singkat cerita, ya, ke Jakarta aku akan kembali. Nubuatannya Kusles itu ya. Jadi akhirnya kembali ke Jakarta, mau kemana lagi? Ya, kembali ke Jakarta juga sudah saya sampaikan ya. Usia 53 tahun tuh kan susah nyari kerjaan. Nah inilah juga pelajaran buat saya juga, ya mungkin sudah salah juga. Apapun, bukan masalah usia. Kalau kita menghadapi sesuatu, apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan bagian kita. Tapi kalau kita nggak bisa kerjakan macam usia, ya kalau mau dibilang apa, semuanya oke, tinggal usia kamu katanya, setiap interview begitu. Cuman usia bapak aja nih, kita mesti minta approval lagi dari yang lebih tinggi, karena sudah 53 tahun. 55 tahun pensiun kan peraturannya. Jadi kalau posisi tinggi cuman di hire 2 tahun, wah itu rugi perusahaan. Pasti akan ada training dan sebagainya kan. 2 tahun udah keluar lagi, pasti nggak akan diterima. Jadi ya kembali lagi saya bilang kan, ya terserah Tuhan. Kalau itu sih kita nggak bisa ubah ya. Kalau sekarang ada tuh yang servis KTP bisa rubah umur. Lahir 51 dia bisa bikin 71 di KTP ya. Tapi kan secara realnya nggak bisa. Jadi udah serahkan pada Tuhan. Ternyata betul Tuhan tolong. Walaupun usia segitu, dalam 1 tahun itu kan saya bisa dapat 3 kali pekerjaan saya pindah. Jadi sombong juga gitu ya. Udah tua milih-milih pekerjaan. 2 bulan keluar, 2 bulan keluar. Ternyata memang ketika itu yang hati saya juga menyatakan bahwa inilah pekerjaan terakhir yang cocok buat saya, yang dari Tuhan. Dan ternyata memang benar, saya bekerja di situ 10 tahun lebih, bukan 2 tahun. Jadi 65 tahun saya baru pensiun. Jadi sekali lagi, kalau ada sesuatu perubahan dalam kehidupan kita yang Tuhan kasih, jangan cepat-cepat memvonis Tuhan nggak adil dan sebagainya. Ya. Nah, mengenai penyakit yang diberikan kepada saya, dan saya harus kembali ke Jakarta, ya waktu itu kan berontak ya. Ini apa-apaan sih ini, Tuhan udah enak-enak, pakai pindah-pindah lagi, ya kan? Nah ternyata, kalau pada saat itu saya tidak pindah, tetap di Singapura dalam posisi yang sama, saya akan traveling banyak. Dan saya nggak tahu kalau saya punya 5 penyumbatan. Nah, kemungkinan saya akan stroke di dalam perjalanan dinas, bisa nggak ada yang tahu. Jadi, nah itulah biasanya kebenaran akan sesuatu hal itu baru kita sadari setelah terjadi. Kalau sebelumnya enggak, kita malah ngomel-ngomel sama Tuhan. Tapi setelah itu, oh Tuhan baik ternyata. Saya terhindar dari kematian dini. Ya demikian juga, misalnya seorang pemuda ini yang tajir, kan gampang milih cewek dong ya. Jadi minta sama Tuhan diberikan seorang pasangan yang seperti Madonna. Kalau saya nggak minta, karena saya nggak tahu Madonna kayak apa. Nah ini karena dia tajir, diminta yang seperti Madonna pasangannya. Yang Tuhan kasih apa? Seperti Maradona. Yang tangannya keker, kakinya keker ya. Jadi nggak feminim banget gitu kan. Tapi ya singkat cerita ya mungkin ini kehendak Tuhan. Masih pacaran, dia lagi mau setor uang ratusan juta ke bank, kayak mobil dia, diajak pacarnya, tiba-tiba dihalang perampok. Wah dia udah ketakutan, pacarnya yang maju, pacarnya yang lawan kan, perampoknya kabur.
Jadi ada gunanya juga punya pasangan yang keker ya. Nah itulah kita nggak tahu yang Tuhan kasih itu ternyata baik buat kita. Jadi jangan ditolak dulu. Kalau dikasih sesuatu kita harus betul-betul pelajari, tanyakan apa betul dan sebagainya kan. Ya kalau ada juga yang mengajarkan kita bisa minta tanda apa dan sebagainya katanya dari Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Di dalam Alkitab juga banyak ya, yang para nabi juga minta tanda-tanda kan dari Tuhan kalau mereka nggak yakin gitu. Jadi kita sampai kepada ayat yang keempat terakhir, Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ini ayat yang keempat ya. Jadi kita harus menaruh harapan kepada Tuhan. Nah ayat ini juga menegur saya untuk tidak mengandalkan manusia. Karena pada waktu saya kembali dari Singapura, saya betul-betul perlu pertolongan. Ya, perlu bekerja kembali, perlu mendapatkan sesuatu income. Tapi kelihatannya nggak pernah ada yang hubungin saya tuh. Walaupun banyak orang yang saya tolong, yang kenal baik, tapi nggak ada yang telepon aja nggak ada. Ya, jadi nah inilah waktu baca ayat saya ini saya pikir benar juga Tuhan. Jadi kita jangan mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, satu waktu kita harapkan pertolongan dari dia nggak bisa tolong, kita kecewa. Tidak bisa tolong mungkin karena memang dia nggak ada atau memang dia tidak mau, kan kita juga nggak tahu. Tapi yang penting jangan andalkan manusia kalau kita nggak mau kecewa, karena satu saat kita pasti akan kecewa. Tapi kalau kita menerima pertolongan dari Tuhan, pasti tidak akan kecewa. Amen. Ya, jadi itu. Nah, kembali lagi yang mengenai tadi, Ulangan 28:13, engkau tetap naik bukan turun. Nah, inilah kejadiannya dalam kehidupan saya. Ya, sudah saya menjabat posisi controller untuk Asia Pasifik, tiba-tiba ya katakanlah saya hilaf atau bagaimana kan menjadi sombong. Jadi Tuhan kasih pelajaran, peringatan. Ya, saya kembali. Tapi bukan berarti saya terus turun, tidak. Tuhan angkat saya kembali. Amin. Ya, saya mendapatkan pekerjaan yang saya bilang saya kerja 10 tahun itu lebih. Yang ketiga ya, ternyata di situ bukan hanya sebagai finance director, saya diangkat menjadi top position walaupun hanya mengalami 2-3 tahun sebagai presdir. Ya, jadi itulah buktinya bahwa kita tetap di atas. Bukannya turun, tapi tetap menjadi kepala, bukan ekor. Jadi inilah betul-betul firman Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya, ya. Setelah itu kita akan di dalam kesimpulan sekarang. Jadi kesimpulannya, kita harus ingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu yang harus kita sadari. Jadi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kasihkan kepada kita, ya itu kita harus terima. Karena tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan bukan semua pendeta, ya semua orang juga bilang kan bahwa semua barang yang kita miliki, apapun itu harta, keluarga, itu kan semuanya katanya milik Tuhan kan. Pasti nggak ada yang bilang tidak, pasti semua milik Tuhan. Tetapi bagaimana reaksi kita? Kalau yang punya barang minta kembali, apakah kita dengan rela? Pasti enggak, ya. Kita bilang, oh ini semua milik Tuhan. Kalau Tuhan minta, marah-marah kita kan. Cari alasan.
wah ini musibah, ini cobaan. Ya. Nah itulah manusia paling pinter cari alasan. Ya. Jadi, nah itulah kalau kita menyadari bahwa ini titipan Tuhan, tetapi apakah ada di antara kita yang memikirkan, mengapa Tuhan titipkan itu kepada saya? Kenapa nggak bukan yang lain? Terus udah dititipkan kepada saya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dia titipkan itu kepada saya? Nah ini yang harus kita renungkan. Mungkin menjadi PR lah di rumah ya. Kita tahu bahwa semua titipan Tuhan, tapi saya katakan tadi, kalau Tuhan minta kembali kita marah-marah, nggak ikhlas. Ya. Nah oleh karena itu, cobalah pikirkan, kenapa Tuhan titipkan kepada saya? Terus kenapa juga, untuk apa maksudnya Tuhan titipkan semuanya ini kepada saya? Apa yang Tuhan kehendaki? Nah coba kita renungkan. Nah ini juga menyangkut mengenai titipan Tuhan. Di dalam ayat 1 ayat ke-21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku datang kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya ini sering kita dengarkan. Jadi Tuhan yang menitipkan, Tuhan juga yang ngambil. Tapi seringkali kita waktu diambil nggak ikhlas. Ya, walaupun kita tahu itu bukan barang kita. Ya, tetapi kita nggak ikhlas. Yang terakhir sekali dalam Ayub lagi, Ayub 42 ayat 2. Mari kita baca bersama Ayub 42 ayat 2. 3, 2, 1. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Amin. Amin. Jadi yakinlah bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan segala sesuatu, Amin. apapun itu. Ya, tidak ada batas. Amin. Jadi dan kita yakin juga bahwa itu tidak akan ada yang gagal. Amin. Rencana Tuhan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh buat rencana, tidak. Kita harus membuat rencana di dalam kehidupan ini, apa yang hendak kita lakukan. Tetapi rencana itu kita harus mengundang Tuhan untuk ikut campur di dalamnya, supaya Dia memberikan petunjuk kepada kita. Pada waktu rencana kita melencong dari sana sini, Dia akan luruskan. Amin. Ya, jadi makanya itulah. Dulu saya pernah katakan bahwa setiap pagi kita harus berdoa untuk membuka hari kita dan minta supaya Tuhan bimbing. Kita tetap di jalan Tuhan. Ya, jadi kita minta bimbingannya. Kalau kita minta ya pasti Tuhan memberi. Dia akan bimbing kita. Kalau melencong ya Dia akan luruskan. Jadi kita sehingga tetap taat kepada perintah Dia, sehingga setelah kita dibawa ke atas kita nggak akan turun lagi. Ya. Nah kita akhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bawakan satu lagu yang hati yang menyembah ya. Ku tak membawa. Nah, kalau ini di Lampung dulu, lagu ini terkenalnya judulnya Datang Kosong Pulang Kosong. Kalau mereka sambil itu juga guyon. Jadi kalau diundang kebaktian, datang kosong, pulangnya kosong juga katanya. Itu yang menyembah. Sakit banget terus. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali.
Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kamu bawa, hati yang lemah, jalan roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya Tuhan. Yang punya hati sebagai hamba, Kami mau taat dan setia Tuhan. dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memberkati Pak Kris juga istri, anak cucu martunya. Tuhan pakai kehidupannya lebih dan lebih lagi ya Bapa. Sepanjang perjalanan sampai ke Barat, kami boleh belajar Tuhan. Amin. Bahwa hamba-Mu selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dalam setiap perjalanannya Tuhan. Amin. Apapun yang dia lakukan, Yes. boleh sungguh menjadi pelajaran bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan dalam kehidupan kami, pegangan kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami juga boleh belajar Amin. Yes. bahwa kami tidak mengandalkan siapapun di dunia ini. Kami tidak mengandalkan manusia, tapi kami punya Yesus yang luar biasa, Yesus yang hidup. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan lagi pujian ini. Inilah yang ku punya, Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa, Aku bawa hati kami Tuhan, hati yang menyembah roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana dibawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Persembahan dan perpuluhan kita. Kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kalau pada hari ini kami juga diizinkan untuk memberikan yang terbaik buat pekerjaan, untuk memperluas kerajaan-Mu. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, sucikan dan kuduskan. Biarlah apa yang kami berikan boleh sungguh memperluas kerajaan-Mu dan memberkati pelayanan-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
persilakan untuk Bapak Pendi untuk doa syafaat. Terima kasih kepada Pak Kris sudah memberikan firman yang luar biasa. Juga atas firman ini khususnya untuk jemaat GKKI Penabur Benih memberikan suatu kekuatan luar biasa. Saya juga merasakan tadi firman-Nya. Juga terima kasih kepada Ibu yang mendampingi Pak Kris di sini. Kiranya Pak Kris firman yang sudah diberikan menjadi toladan, memberi kekuatan bagi kami juga, Tuhan. Terutama mungkin kami juga untuk keluarga Pak Kris bersama ibu, anak, cucu, mantu diberkati. Amin. Gitu. Terima kasih, kami sangat terberkati oleh firman Pak Kris malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, malam ini kami datang kepadamu Bapa. Amin, Yesus. Kami tak bersyukur kepada Engkau Tuhan. Amin, Yesus. Dalam doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia ini Bapa. Kami bawakan ke tangan-Mu yang kudus Bapa. Amin. Bahkan untuk pemerintahan yang baru, bahkan Engkau dilantik presiden yang baru Tuhan, dari yang lama Tuhan. Kami minta Engkau juga ikut campur di dalamnya Tuhan. Ada pemerintahannya ini Tuhan, benar-benar Tuhan berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, untuk negara Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, untuk segala pembangunnya segala merata Tuhan. Itu kerinduan kami Bapa. Bahkan untuk stabilitas ekonomi dan Engkau yang memulihkan Tuhan, di mana banyak sekarang ini Tuhan perusahaan-perusahaan yang bangkrut Tuhan. Tapi kami percaya ada anak Tuhan yang berdoa untuk keamanannya Tuhan. Polri maupun TNI seluruh Indonesia saling menopang untuk menjaga Indonesia Tuhan, sehingga jauh dari kerusuhan, jauh dari hal yang tidak diinginkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia adalah genggaman tangan-Mu yang kudus Bapak. Bagi Indonesia ada shalom. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Sukabumi. Tuhan, kami serahkan bahwa Tuhan ke tangan-Mu yang kudus. Sukabumi Tuhan, Sukabumi lah kota kesukaan-Mu Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan Kau yang menjaga Tuhan. Para pemimpinnya Tuhan di Sukabumi ini, Sukabumi Tuhan, Engkau ada damai sukacita. Bahkan di Sukabumi Tuhan, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus Bapak. Kota Sukabumi penuh kuasa damai sukacita. Terima kasih Bapak. Bapak, malam ini juga kami berdoa untuk GKKI Penabur Benih Tuhan. Walaupun kami kecil, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa Tuhan. Kau kirim jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau secara sungguh, secara pribadi Bapak, bersimpuh lutut di kaki-Mu Tuhan, karena masuk kerajaan surga ya Tuhan Yesus Bapak. Kami juga untuk mungkin untuk GKKI Penabur Benih jemaatnya Tuhan, banyak masalah, apapun pergumulannya Tuhan, Kau ikut campur Tuhan. Ada sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Ibu Lina Tuhan malam ini Tuhan, Kau menjamahnya oleh bilur darah Yesus Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak. Tiada mustahil bagi Tuhan. Bahkan saudara kami juga, untuk Pak Andri yang sekarang sedang sakit Tuhan, Kau lawat Tuhan, Kau jamah Tuhan, angkat segala macam penyakit dalam tubuhnya Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapak, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam ini kuasa Roh Kudus menjamahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Ibu Lani bersama Pak Yusuf Tuhan, luar biasa selalu melayani dan selalu memberikan suatu kekuatan buat kami Tuhan. Itu karena kuasa Tuhan yang ikut campur di dalamnya Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanan Tuhan. Berikan meripat-ripat ganda kuasa-kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan, tuntunan Tuhan yang luar biasa Bapak. Bahkan kami berdoa untuk anak cucu mantunya, diberkatilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang pendek penuh kelemahan yang kami serahkan ke tangan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar berkat. Mari jemaat di tempat ini kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa, terima kasih kami ucapkan kembali. Kami boleh mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan baik. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan
kami boleh menerapkan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebelum kami kembali Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang menuduki membentengi kami. Ada tangan Tuhan yang selalu menggendong kami. Ada tangan Tuhan yang selalu memberkati kami. Sehingga malam bahaya, sakit, penyakit tidak dapat mendekat pada setiap kami di dalam nama Yesus. Aku percaya bahkan ketakutan dan kecemasan tidak dapat menimpa pada daripada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. sehingga Ya Tuhan, karena kami punya Allahku yang dahsyat, Tuhan Yesus yang hidup di dalam nama Yesus. Sehingga kecemasan, haleluya, sehingga kecemasan dengan iman berlimpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah menerima berkat kelimpahan dari surga turun atas kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Terima kasih Bapak Pendeta Kris, Ibu Rina yang sudah melayani kami di tempat ini. Kita diberkati Tuhan. Amin. Firman yang